Halo Sobat Bola Indonesia, apa kabar? Mudah-mudahan semua dalam kondisi sehat, baik-baik, urusan dilancarkan, dan juga rezekinya dilimpahkan. Amin. Amin. Bro Ibung, kemarin Yuk. ada kabar bahwa Mm-mm. Timnas Indonesia U19 melawan Universitas Yeongnam ya, Ya, itu kalah telak 5-1. Dan ya. alasannya katanya karena cuaca dingin dan kemudian juga pemain Mm-mm. habis berlatih keras sehingga kelelahan. Ya, Tapi kita juga bisa melihat situasi adalah situasi Asnawi di Ansan juga sering tidak digunakan belakangan ini dengan alasan juga adalah cuaca gitu cuaca. ya. Ya, Mungkin juga kedinginan gitu. Tapi ini ya, ada yang menarik adalah ketika Egy di ya. eh, di mana di Senika. Di Senika tuh dia gol pertamanya itu terjadi pada saat hujan salju. Iya. Hujan salju itu kan berarti lebih dingin lagi kan sebenarnya di bawah Betul, nol kan. bro. Kalau misalnya di Betul. Korea ya berarti masih di atas nol gitu kan. Ya, Nah, kok bisa gitu? Ada komentar kan, ya, Bro? ya. Eh, kita ke under 19 dulu ya. Hmm. Jadi memang gini, saat STY juga mengajukan Korea sebagai tempat TC, tentu kan diharapkan bahwa di Korea akan menemukan lawan-lawan yang lebih tangguh gitu loh. Hmm. Hmm. Dan tidak sulit untuk mencari lawan-lawan tangguh di Korea. Karena Hmm. di Korea sendiri jenjang universitas aja itu kan punya liganya tersendiri Hmm. pemain-pemain yang kemudian bermain tadinya awalnya di universitas, mereka tuh ada dua alternatif. Apakah mereka akan terus menjadi atlet sepak bola ataukah mereka memilih untuk bidang yang lain gitu loh. Hmm. Hmm. Artinya ini adalah cikal bakal tim nasionalnya Korea juga. Nah, Hmm. kalau memang ada kemudian statement yang menyatakan bahwa pemain kita kedinginan, kemudian kelelahan, saya pikir itu sangat mungkin ya, Bro. Hmm. Karena biar bagaimanapun kita ini masih manusia biasa, Hmm. yang metabolisme tubuh kita juga butuh yang namanya adaptasi, butuh yang namanya aklimatisasi gitu loh. Hmm. Jadi tidak bisa kita secara mendadak dihadapkan oleh kondisi-kondisi cuaca yang ekstrim gitu loh. Yang Hmm. biasanya kita di kondisi tropis, kemudian kita tiba-tiba berhadapan dengan kondisi cuaca yang 5 derajat, 10 derajat itu akan sangat membebani gitu loh, Bro. Hmm. Begitu Hmm. juga dengan Asnawi ya, Bro. Hmm. Asnawi kan di Ansan juga belum setahun gitu loh. Artinya Hmm. proses-proses ini tentunya adaptasi ini mungkin masih berjalan masih berproses kalau dalam kasus Asnawi gitu loh. Hmm. Ditambah lagi memang Asnawi sendiri juga belakangan ini juga ada semacam mental block ya, sehingga mempengaruhi penampilannya di Ansan. Nah, Hmm. tentu kalau kita melihat membandingkan dua kasus tadi under 19 dan Asnawi, itu kan Hmm. menjadi suatu anomali ketika Egy justru bisa menciptakan gol di hujan salju. Hmm. Tapi yang harus diingat bahwa Egy ada di Eropa itu sudah lebih dari 1 tahun. Dari Hmm. sejak dia datang di Polandia kan sama ya, Hmm. kondisinya dengan di Senica gitu loh. Hmm. Dan artinya proses aklimatisasi, adaptasi dari Egy itu sudah selesai. Tidak lagi dalam sebuah masa transisi gitu loh. Jadi tidak heran kalau Egy pun sudah mampu beradaptasi dengan baik di kondisi-kondisi ekstrim seperti itu gitu loh, Bro. Ya. Dan yang menariknya di gol yang pertamanya Egy Ya, itu kan betul, sebenarnya terjadi hujan salju ya. Nah, itu betul, hanya berlangsung satu babak karena tidak bisa diteruskan kan ya, karena hujan saljunya itu. Kemudian betul, diteruskannya di babak keduanya adalah 3 hari kemudian. Dan di tiga ya, hari kemudian Egy juga bikin gol gitu. ya, 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 jadi 2 kali ya. gitu. Memang gini, ada kondisi-kondisi yang harus bisa kita katakanlah diadaptasi ya, baik oleh atletnya maupun perlengkapan yang dibutuhkan untuk bermain di hujan salju seperti itu.
Coba deh kita bisa bayangkan bahwa lapangan sepak bola pada saat kondisi hujan salju itu pasti keras banget gitu loh. Karena ada membeku gitu kan lapisan tanahnya itu. Sehingga produsen aparel sepak bola itu menciptakan sepatu khusus untuk bermain di kondisi bersalju. Wow. Jadi itu juga cara-cara untuk mencegah terjadinya cedera pada saat pertandingan bersalju gitu loh. Dan biasanya pull ya hak ya. Kalau di solnya ya, Yang sol kayak jari sepatunya apa yang itu, kayak tajam-tajam itu kan. tajam-tajam itu sol sepatunya itu terbuat biasanya dari bahan silikon, bahan yang lebih apa ya, lebih lentur daripada karet gitu loh. Jadi dan dia juga bisa mencengkram lapangan dalam kondisi bersalju gitu loh bro. Oh, jadi memang beda ya antara Beda. kejadian di Korea dengan di Senica ya, di mana Betul. Slovakia. Oke. Ya. Oke, Sobat Bola Indonesia, kira-kira gimana nih hasil timnas di Korea Selatan? Silakan tuliskan di komentar ya. Ya. Oke, Oke. Bro Ibu, thank you ya. Terima kasih. Kita ngobrol lagi yang lain. Oke, bye.